Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lapor beropinian membahas tentang koruptor atau oknum itu sama dengan penjajah di zaman modern. Kenapa itu bisa dibahasakan dengan judul seperti itu? Karena memang koruptor ini, penjajah ini sangat-sangat merusak dalam kehidupan tatanan bernegara, ilmu tata negara, ilmu sosial atau berinteraksi sosial, dan ilmu lainnya. Dimana bahkan efek daripada sebagai oknum dan koruptor ataupun dia sebagai bandar itu sama saja. Ini karena kurang saja, makanya tidak ada bandarnya. Tapi kalau bisa ditambahin, tulisannya akan ditambahin nih, koruptor, bandar, tuh udah nggak bisa. Koruptor, oknum, bandar itu sama dengan penjajah. Karena kenapa? Efek daripada penyakit yang diadakan oleh mereka itu sangat merusak, bahkan sampai ke anak cucu. Bukan saja kehidupan bertata negara, berinteraksi sosial, tapi juga ekonomi dan segala hal hingga ke anak cucu. Makanya dengan malam ini pendiri lapor ini memakai judul koruptor cuma karena tidak cukup, ada seharusnya oknum dan bandar itu sama dengan penjajah di zaman modern, di zaman tahun 2024 ini. Makanya mereka itu seharusnya perlu dibasmi dan perlu dikeluarkan alias di PTDH dari pemerintahan di Indonesia. Hal-hal yang sangat luar biasa inilah yang seharusnya perlu dipahami bagi para pemimpin, baik di tingkat presiden, di tingkat kalau di kepolisian namanya Kapolri, di tingkat TNI namanya Panglima, di tingkat kementerian namanya menteri, di tingkat dinas namanya kepala dinas. Jangan sampai mereka ini juga adalah orang-orang yang sudah sebagai kepala sekaligus merangkap sebagai bandar atau oknum. Itu sangat-sangat riskan sekali terjadi. Dan orang-orang yang sudah dipilih, maksudnya bukan sedang tapi sudah dipilih sebagai anggota DPR atau segala hal, itu malah dia bagian daripada penjajah zaman modern. Dia sebagai koruptor, dia sebagai oknum, bahkan dia sebagai bandar baik daripada narkoba, miras, dan segala hal yang bisa merusak anak cucu. Ini adalah pesan lapor yang lapor tidak melakukan siaran terlalu lama, karena kenapa? Ini hanya adalah pesan sosial, pesan peringatan, pesan kritikan, pesan saran bagi orang-orang yang terindikasi kuat dia sebagai oknum, sebagai koruptor, sebagai bandar. Karena kenapa? Mungkin sudah waktunya rakyat Indonesia akan mengambil alih daripada apa yang selama ini terindikasi sangat kuat terjadi pembiaran. Jadi jangan salahkan rakyat ketika orang-orang yang sudah sangat kesal, masyarakat sangat kesal ini pun mereka melakukan yang namanya hukum rimba di jalanan. Kenapa ini dibahasakan oleh pimpinan lapor? Karena pimpinan lapor sudah melihat yang namanya adalah gejala-gejala akut penyakit ini yang memang rakyat sudah mulai tidak sabar. Dimana bila ini terus dilakukan pembiaran dan orang-orang baik tetap diam kepada orang-orang jahatnya, mungkin banyak rakyat yang akan mulai melakukan suatu gerakan sosial di jalan. Bahkan mungkin akan dipandang sama rata
ketika organisasi-organisasi pemerintahan yang sudah dianggap buruk ini, ketika ketemu yang baiknya, melakukan yang baik di jalanan pun dianggap buruk oleh masyarakat. Jadi siap-siaplah ketika tidak ada perubahan, ketika semua persoalan-persoalan dilakukan dengan lambat, ada efek sosial yang akan terjadi. Karena pendiri lapor ini sudah melihat gejala-gejala itu. Kalau selama ini kalian yang sudah selalu diberikan saran, nasihat, kritikan tidak percaya, kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Benar tidak lagi nih bahasanya pendiri lapor, yang kalian selalu menganggap apakah ini adalah kelas kaleng atau bukan, tapi selama bertahun-tahun memberikan kritikan, saran, dan masukan tidak pernah salah. Itu saja yang dibahasakan, itu saja yang disampaikan. Karena kenapa? Ingin sekali menahan diri dari omongan-omongan ini yang kalian mungkin orang otak-otaknya tolol dan bego, hatinya jahat, ini menganggap padahal omong kosong. Tapi sudah ratusan kali, mulai dari melihat dan hadir kembali di Pulau Jawa, tempat kelahirannya, yaitu Jakarta. Kalian yang merasa sombong, merasa ego, merasa apa segala hal, merasa selama ini dibiarkan, kalian akan lihat nanti keadaannya di jalanan. Itu saja yang disampaikan. Karena kenapa? Karena perbuatan kalian ini sudah bertahun-tahun dilakukan, sudah mulai menimbulkan rasa jenuh dari rakyat sendiri. Ini hanyalah satu saran, kritikan, masukan, berubahlah. Karena nanti ketika rakyat sudah tidak melihat lagi yang benar atau yang salah di jalanan, tapi hanya karena dari satu yang sudah berulang-ulang disampaikan, susu sebelanga rusak karena nila setitik, artinya semua yang baik akan dianggap sama jelek ketika oknum masih dibiarkan, tidak di PTDH, tidak dilakukan pemecatan, tapi hanya perlindungan dan sanksi-sanksi ringan. Akan ada namanya people power di jalanan. Itu sudah terlihat. Kita harus belajar dari segala hal, termasuk demo kemarin, termasuk persoalan-persoalan yang ada di Sumatera, ada di Sumut, ada di Bali. Kalau masih tidak mempercayailah, silakan saja. Tapi bagi kalian yang pernah kenal dengan lapor dan tahu bahwa apa yang selalu diberikan masukan oleh lapor, sampai informasinya tidak pernah salah. Jadi bodohlah kalian yang tahu ini ketika masih tidak percaya. Mungkin sekian dulu yang disampaikan oleh lapor, pendiri lapor, dalam bentuk daripada media yang bermain di sosmed TikTok saat ini. Itu saja yang disampaikan. Tolong juga dibantu untuk di-share agar sampai kepada para petinggi, pejabat-pejabatnya, sekaligus adalah kepala-kepalanya. Kalau bagi yang mau meringankan tangannya, yang merasa berpikir bahwa kehidupan sekarang ini bisa saja sampai ke zaman anak cucu, artinya otaknya dijalankan, hatinya dijalankan. Karena keadaan sekarang sampai ke anak cucu, kasihan kalau tidak ada yang harus perlu dilakukan kritikan, saran demi kebaikan. Dan ingat juga bagi kalian yang sebagai oknum-oknum, jangan lagi mengatakan ketika ada kritikan itu adalah benci dengan organisasinya, tapi benci dengan kalian oknumnya. Ingat itu. Sama kayak kritikan ini bukan membenci daripada institusi negara, tapi benci kepada kalian yang merusak institusi negara. Karena kami juga adalah rakyat sangat cinta dengan negara Indonesia. Dan organisasi kalian bukan milik kalian sendiri. Itu yang perlu kalian pahami sebagai oknum bejat, yang memang itu adalah musuh dari seluruh rakyat asli cinta Indonesia, lahir dan besar di Indonesia. Sekian dulu yang disampaikan. Kalau memang kalian mau tangannya beramal untuk kebaikan, silahkan di-share. Kalau tidak perlu. Itu saja yang perlu disampaikan. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lapor mulai mengkritik kembali. Perannya di media Cyber Lapor News dengan mengetupnya di Google. Jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih atas keringanan tangannya.